Saya pernah mendengar ceramah dari ulama atau kiai, setiap manusia itu ada masa, yaitu masanya yaitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal tersebut dapat menguras tenaga atau bingung bagaimana cara mencari jalan keluarnya. Dalam hal ini saya mengalami saat ini, Ustaz. Karena bilang aja lagi diuji gitu. Lagi diuji, Ustaz, ya. Ya. Antara perasaan dan juga pikiran. Wah. Bentar. Perasaan ataupun pikiran ya. Yang berkaitan dengan perasaan yaitu saya broken heart. Broken heart. Kalau masalah broken heart ini, kenapa Ustaz? Saya ingin bertanya, setiap saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika memang Dia bukan untuk saya, mohon hilangkanlah perasaan saya. Aduh. Hilangkanlah perasaan saya. Seakan-akan saya tidak pernah mengenal Dia, Ustaz. Akan tetapi dengan setiap saya berdoa, rasanya itu masih ada, Ustaz, masih menggebu-gebu. Dian masih follow dia nggak? Sudah tidak, Ustaz. Semua akun? Semua akun. Ada berapa akun? Di semua akun nggak follow lagi ya? Sudah tidak ada, Ustaz. Nomornya masih ada? Berarti update dong status WA-nya ya? Sudah dihapus, Ustaz. Nomornya udah dihapus. Sudah dihapus, ya. Orangnya tinggal di sebelah rumah? Tetangga? Enggak ya? Agak jauhan. Agak jauh. Beda kecamatan, Ustaz. Oh. Kalau lagi ke minimarket suka lewat nggak di situ? Enggak. Maaf ya Dian sambil bercanda. Lanjut Dian. Pertanyaannya buat Ustadz. Pertanyaannya saya, Ustaz, bagaimana yang mungkin pasti bagaimana cara move on yang terbaik menurut syariat Islam? Syariat Islam. Move on versi syariat ya. Ya emang ada sih ya. Dian terus. Dian boleh nanya nggak? Kenapa, Ustaz? Kenapa kalian putus? Karena ini penting buat jawaban saya. Ya mungkin sudah jalannya bukan jodohnya, Ustaz. Gitu. Itu mah jawaban tasawuf. Ada masalah nggak di antara kalian? Ada, Ustaz. Bukan selingkuh kan? Bukan. Beda pandangan, beda pendapat. Beda pendapat, Ustaz. Cuman beda pendapat putus. Ya? Beda pendapatan. Bukan. Pendapat. Jangan ditambahin imbuhan. Dian diputusin atau mutusin? Diputusin. Kan tadi broken heart. Oh iya, makanya broken heart. Karena ada juga mutusin tapi broken heart. Dian masih pengen balik? Sudah tidak mau, Ustaz. Karena marah ya. Karena saya pernah mendengar salah satu kalimat, jika memang disatukan itu baik, jika tidak berarti ada yang lebih baik, Ustaz. Oh. Oke. Udah Dian. Ini karena yang nanyanya cowok, saya akan jawab jawaban yang cocok buat cowok ya. Salah satu cara memperjuangkan cinta itu Dian, fokuslah dengan karir. Kalau bagi cowok, salah satu cara memperjuangkan cinta, fokuslah dengan karir. Jangan mengejar perempuan. Kejarlah dan upgradelah diri kalian. Nanti pada saatnya Allah tentukan kapan layaknya kalian bertemu dengan orang yang istimewa dalam hati kalian. Jadi banyak cowok hari ini mikirin cinta dengan ngejar-ngejar cewek.
Dia lupa mengupgrade dirinya, lupa mempersiapkan karirnya. Padahal ketika dia ketemu dengan cewek, itu menjadi salah satu pertimbangan penting. Dan itu nggak salah. Saya nggak setuju ya mengatakan cewek itu matre, karena matre itu fitrah. Cewek matre itu fitrah bagi saya. Kenapa fitrah? Memang cewek itu dinafkahi kan, tidak menafkahi kan. Idealnya cewek itu kan, aku mah kalau bisa dinafkahi, dinafkahi. Apa itu independent woman ya? Kalau bisa dinafkahi, mending dinafkahi. Aku capek. Jadi fitrahnya perempuan itu dinafkahin. Kalau dia mau bekerja, sifatnya itu lebih ke ihsan ataupun sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Saya mengambil pendapat ulama tidak melarang perempuan untuk bekerja atau keluar rumah atau berkarir atau aktif di luar rumah. Karena orang-orang yang mulia yang kita kenal di antara sahabiat pun mereka aktif di luar rumah. Sayyidah Khadijah pengusaha, Sayyidah Aisyah itu dokter ahli bedah. Kalian baru tahu kan? Aisyah itu dokter ahli bedah. Dokter ahli bedah di usia 14 tahun. Bukan bedah kecil, bisul, jerawat, bukan. Bedah perang yang kena panah, yang kena sayatan pedang, yang pokoknya luka-luka parah, yang membedah itu Sayyidah Aisyah. Usianya 14 tahun udah jadi dokter ahli bedah. Jadi aktif juga di luar dengan hal-hal yang impactful, walaupun utamanya di rumah. Jadi perempuan fitrahnya emang di rumah, fitrahnya emang dinafkahin. Jadi nggak salah kalau perempuan menanyakan nafkah, minta uang kepada suaminya, mempertimbangkan tentang kesiapan finansial seorang laki-laki sebelum menikah. Itu hal yang wajar. Makanya disimbolkan dengan apa? Mahar. Jadi makanya laki-laki yang paling baik itu adalah laki-laki yang memperjuangkan cintanya dengan memperjuangkan karirnya. Fokuslah dengan karirnya Dian. Nanti cinta akan datang pada waktunya. Makanya muncul sebuah peribahasa, walaupun kalian boleh setuju boleh enggak ya, tapi ini peribahasa Cina ya. Tapi udah diterjemahin, kalau bahasa Cina saya nggak ngerti. Peribahasa Cina yang udah diterjemahin, janganlah kamu mengejar kuda-kuda yang cantik, tapi tanamlah rumput. Sehingga ketika rumput itu sudah tinggi, kuda-kuda itu akan berdatangan. Itu peribahasanya. Allahu a'lam. Emang kami kuda kata yang di sini. Namanya juga peribahasa, hanya sebuah analogi lah. Intinya ya jangan cuman ngejar dia, tapi siapkan diri kita. Dian fokus lagi kepada pertanyaan kedua, yaitu masalah karirnya Dian, ikhtiarnya Dian. Buka peluang sebanyak-banyaknya, jangan di satu peluang aja. Dan belajar sabar kalau harus merintis dari nol. Jangan berkecil hati kalau Dian merintis dari nol. Teman-teman Dian yang udah lulus juga ternyata mereka langsung dapat kerjaan di sebuah gedung yang tinggi. Jangan berkecil hati. Nanti Dian akan sampai ke gedung itu, bahkan punya gedung di sebelahnya. Allahu a'lam.